Halo guys, selamat datang di Warehouse Motorsport. Nah, di samping saya ini ada mobil yang sangat spesial nih, yang lagi ngetren banget, lagi nge-hype sekarang. Ini ada Honda HR-V RS Turbo tahun 2022. Jadi, ini memang HR-V-nya cukup berbeda dengan HR-V yang grade di bawahnya, karena salah satu perbedaannya ada yang paling gampang kita lihat adalah dari grillnya. Oke, karena ini grillnya memang ada spot-spotnya kecil-kecil kayak gini, ya kan? Kalau yang biasa kan grillnya ada garis-garis horizontal. Nah, saya nggak akan membahas mengenai tipe mobil ini, ya, mengenai spesifikasi mobil juga enggak, tapi saya akan membahas mengenai apa yang sudah kita kerjakan di mobil ini. Yang pertama adalah kita sudah lapis paint protection film full PPF ya, dari atap ya, kaca ya, panoramiknya itu, terus body, interior, termasuk grillnya kecil-kecil ini semua sudah kita lapis menggunakan paint protection film. Nah, jadi gini teman-teman, mobil ya, sekarang untuk mobil yang tipe-tipe yang baru-baru tahun 2022 gitu ya, itu karakter catnya rata-rata karakter yang soft paint atau sticky. Jadi catnya ini gampang tergores, kalau dipoles juga lengket, lalu kalau kena getah, getahnya ini gampang meresap, terutama untuk mobil warna putih. Ayo teman-teman, nanti kita masukin di video ini ya, kita masukin gambar, ada contoh mobil yang sudah terkena getah dan dia sudah terlalu lama, akhirnya akan membekas, seperti ada spotnya warna kuning gitu ya, itu ngeresap, atau kena kotoran burung ya, itu kalau warna putih paling musuhnya itu kalau kena kotoran burung. Lalu yang ketiga, getah pohon mangga. Itu yang paling ngeri ya, getah pohon mangga itu lama-lama kalau didiemin, dia akan menimbulkan spot-spot warna coklat-coklat atau kuning-kuning. Nah, itu bisa ngeresep kalau kita nggak kasih lapisan protection. Nah, lalu gini, wah, kalau di nano keramik aja gimana ya, kalau nggak usah di PPF. Nah, sekalian kita mau kasih sedikit edukasi di konten kali ini ya. Jadi gini, nano keramik dan PPF itu berbeda. Oke, kalau nano keramik itu konsepnya adalah obatnya cairan. Jadi obatnya cairan, liquid ya, semacam clear coat, kita olesin ke permukaan cat. Lalu kita lap, kita ratakan satu body di permukaan cat. Nah, kelebihannya apa kalau nano keramik adalah dia kinclong, ada hidrofobik ya, dia ya bisa mengurangi dampak goresan, cuman nggak bisa tahan gores. Kalau PPF yang kita pasang di mobil ini full, ini bener-bener kita lapis semacam film ya, semacam kaca film ya. Namanya ya itu, bahannya adalah paint protection film atau PPF. Jadi benar-benar dia anti gores. Anti gores dalam arti kalau sampai kena goresan ya mungkin PPF-nya tergores tapi catnya masih bisa diselamatkan atau catnya masih terlindungi. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah kita lapis menggunakan paint protection film. Nah, yang paling terhebat kalau di warehouse ya, salah satu benefitnya adalah semua kita proteksi, termasuk headlamp ya, bisa dilihat kan? Ini headlamp sudah kita full PPF ya. Kenapa headlamp kita full PPF? Yang pertama, dia benar-benar melindungi mika dari stone chip. Ya, kalau kita kecepatan tinggi di tol, ini rawan kena percikan-percikan kerikil dan ini bisa menyebabkan boncel-boncel stone chip. Nah, itu harus kita proteksi. Lalu grill ini juga kita proteksi, kita menggunakan sistem pre-cut, kita masukkan di video ini. Set! Nah, ini. Jadi, di HR-V yang turbo, yang tipe RS, itu grillnya beda dengan yang tipe E atau yang di bawahnya ya. Nah, ini grillnya memang ada panel kecil-kecil ya, krom-krom gitu, kecil-kecil kotak-kotak. Ini semuanya sudah kita lapis PPF dan sedang proses dikerjakan. Nah, ini sedang kita mulai pasang juga, sebentar lagi ya. Jadi kita pasang satu persatu, ngejar detailnya juga, nggak sembarang masang. Termasuk ini tulisan RS ini juga sudah kita lapis. Nah, ini mau kita pasang, coba dilihatin. Nah, sampai sedetail itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar body yang kita pikirkan, tetapi bagian-bagian detail seperti grill, termasuk headlamp, ini juga kita lapis semuanya supaya terproteksi dengan maksimal. Nah, grill ini sangat rawan karena sering kena ini ya, serangga ya kalau di tol. Lah, ini sayang ya kalau nggak dilapis. Makanya kita putuskan untuk kita buatin decal khusus pre-cut, jadi tidak motong manual, kita motong pakai mesin, kita pasang di grill di Honda HR-V yang RS Turbo. Nah, mantap. Nah, kayak gini pre-cut. Jadi pre-cut itu PPF-nya sudah kita potong sesuai dengan pola dan kita tinggal nempelin. Oke, grill sudah kita full protection, termasuk ke samping-samping logo. Full body kita lapis PPF semuanya dan interior juga kita lapis semuanya. Ayo sini, saya kasih lihat. Nah, interior oke, ini sudah kita lapis PPF semuanya, termasuk head unit, speedometer ya. Kita liatin juga nih, kita lagi proses masang PPF di tombol-tombol setir. Wah, ini kita juga pakai pre-cut. Jadi sudah pola PPF sudah kita potong sesuai pola yang ada. Kita tinggal nempel tanpa harus memotong menggunakan cutter sehingga terhindar dari goresan.
ya, terhindar dari goresan cutter sehingga hasilnya lebih rapi. Oke, kita lanjut mau kasih lihat detail-detail dari pemasangan PPF di warehouse. Liatin bro. Oke, ini ada pelipit kaca ya, karet kaca. PPF-nya kita lipat sampai masuk ke dalam ya. Nih, benar-benar rapi ya, sampai masuk ke dalam. Lalu untuk handle pintu juga kita bongkar sehingga di sini tidak ada sambungan sama sekali. Ya, PPF-nya full sampai masuk ke dalam handle. Lalu PPF-nya juga kita lipat sampai masuk ke dalam pintu, ya, masuk ke dalam daun pintu. Nah, ini kita masukin ke dalam. Oke, lalu untuk fendernya ini juga kita lipat masuk ke dalam. Jadi rapi dan mantap ya. Ini juga kita bongkar semua kemarin teman-teman, bisa dilihat. Ini salah satu tips buat teman-teman melihat apakah pemasangan PPF itu rapi atau enggak, terutama mobil warna putih. Karena kalau di Jakarta, di kota-kota lain juga beberapa workshop itu modelnya PPF-nya itu dipotongnya ngepres, jadi nggak sampai masuk ke dalam, dia cuma ngepres ke sini. Kelemahannya apa? Karena PPF-nya nggak sampai ngelipat masuk ke dalam, dia akan banyak tumpuan kerak air atau noda di situ, kotoran, sehingga nanti akhirnya akan garis warna hitam. Nah kalau ini nggak, karena kita lipat sampai masuk ke dalam. Kita lihatin ke depan, ini juga sudah kita masukin sampai ke dalam semuanya. Ini yang paling enak kalau kita mau ngelihat PPF-nya rapi atau enggak. Nih, gap antara pilar dengan fender. Nih, liatin bro, detailnya. Oke ya, nih ya, bagus banget ya gapnya ya, rapi ya. Ini bener-bener rapi banget, enak dilihat nih, mantap. Lalu untuk sudut nih, ada sudut kap mesin dan sudut fender. Ini juga rapi ya. Lalu bagian fender ini juga kita lipat sampai masuk ke dalam, jadi nggak ada potongannya, nggak akan kelihatan sama sekali. Headlamp juga ya, nih rapi ya. Celah-celah headlamp, celah bumper dengan fender ini juga bener-bener kita masukin ke dalam sehingga bener-bener rapi. Nah, perlu diwaspadai terutama untuk mobil HR-V yang seperti ini ya. Ini kalau kita lihat warnanya hitam glossy, cuman ini base-nya ini bahannya sama seperti plastik kulit jeruk. Jadi ada mobil-mobil yang bodinya itu warna hitam, kesar, tekstur, ada teksturnya, itu namanya sebutannya kulit jeruk. Nah ini sepertinya sama Honda, tinggal dicat glossy aja, sehingga saya nggak lapis PPF karena takutnya kalau nanti kita lepas PPF-nya, catnya nggak kuat karena ini bahan dasarnya, base-nya dia plastik lalu dilapis cat. Jadi saya nggak lapis PPF, tapi kalau sini saya lapis PPF. Oke, lihat apalagi detailnya ya. Nah apalagi ya, ini boleh dong dilihatin detailnya nih, grillnya. Karena memang dia kita potong sesuai pola, kecil-kecil banget, masangnya jelimet, bisa rapi ya. Oh ini spion. Nah ini spion juga kita full PPF ya, nggak ada sambungan sama sekali, bisa dilihat ya, mantap sampai ngelipet ya. Oke, lalu kaca ini juga wajib di PPF. Kenapa kok kaca wajib di PPF? Jadi gini, panoramik ini paling kena apa ya? Paling kena ekstrim paparan matahari dan pan air ya, misalnya kena air atau water spot lalu kena panas, itu kalau nggak segera kita bersihkan secara berkala atau rutin, kerak airnya bisa nyerap ke dalam lapisan kaca sehingga bersihnya cukup sulit ya, bisa tapi sangat sulit. Nah oleh sebab itu lebih baik kita preventif, persiapan ya, sedia payung sebelum hujan. Nah jadi kita pasang PPF, jadi kalau kena jamur, yang kena jamurnya PPF-nya, kacanya aman. Oke, nah mungkin saya rasa seperti ini, seperti biasa yang saya kasih edukasi konten-konten yang seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kita berikan hasil yang terbaik, detail, dan kita nggak ada gimmick, apa adanya, jujur, kita liatin detail-detailnya semuanya ya, detail-detail kita liatin semuanya. Jadi kalau memang dirasa rapi ya teman-teman bisa melihat ya memang rapi, kalau dirasa tidak rapi ya teman-teman juga pasti ngelihat kalau ini nggak rapi hasilnya. Oke, jadi gitu teman-teman. Saya juga menambahkan urutan pengerjaannya, begitu mobil masuk, mau mobil baru atau mobil lama, kita detailing dulu, kita bersihkan bodi dari kerak-kerak air, dari kotoran-kotoran, dari kontaminasi, lalu kita poles dulu bodinya. Setelah kita poles, kita lapis nanokramik. Setelah kita lapis nanokramik yang khusus untuk PPF, kita baru pasang PPF-nya. Setelah pasang PPF, kita lapis nanokramik lagi, dan ini hasil akhirnya. Oke, saya rasa cukup ya buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau melindungi mobilnya supaya terhindar dari goresan, supaya mobilnya awet, kinclong terus, gampang rawatnya, selalu ingat Warehouse Motorsport. Masukin mobilnya ke sini, dijamin mobil keluar langsung kinclong. Yang mobil baru udah kinclong, keluar makin kinclong. Oke, sekian dari Sarah. Semuanya selalu jaga kesehatan. Matur nuwun.